Apakah kalian pernah mendengar tentang teori evolusi? Pasti kita pernah mendengarnya. Dan apakah benar manusia adalah kera yang berevolusi menjadi manusia modern sekarang ini? Kadang sulit diterima akal. Siapa menciptakan manusia? Dari proses selama ini, alias Homo sapiens sudah ada nih sekitar 200.000 atau 150.000 tahun yang lalu di Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelas F, Prodi S1 Ilmu Hukum semester 2 Fakultas Hukum. Baik, di video kali ini kami akan membahas tentang manusia dan agama. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Islam dari Bapak Dolot Alasni Bakung, SHMH. Baik, kita langsung ke materi pertama. Baik, sebelum kita membahas mengenai manusia dan agama, kita juga perlu mengetahui tentang apa itu alam semesta. Secara bahasa, alam semesta adalah sesuatu yang berada di langit dan juga di bumi. Sedangkan menurut istilah ilmuwan, bahwa alam semesta adalah kosmos, yakni ruang angkasa atau semua benda langit yang terdapat di dalamnya. Sedangkan menurut agama Islam, alam atau alam adalah segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana artinya manusia juga termasuk dari alam semesta. Selanjutnya, asal mula alam semesta. Salah satu teori diantaranya adalah bahwa alam semesta tercipta akibat dentuman besar yang terjadi sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Menurut teori ini, sebelum terbentuk seperti sekarang, alam semesta merupakan kumpulan sejumlah besar kekuatan atom-atom yang saling berkaitan dan di bawah tekanan yang sangat kuat dan hampir tidak dapat dibayangkan oleh akal. Kumpulan atom tersebut mengalami ledakan dahsyat yang mengakibatkan tersebarnya benda-benda alam raya ke seluruh penjuru. Kemudian terciptanya benda langit yang terpisah, termasuk tata surya dan bumi Big Bang. Alam semesta telah diciptakannya dengan tatanan kerja yang teratur, rapih, dan serasi. Ini dapat diketahui dengan yang pertama, berupa keteraturan, kerapian, dan keserasian dalam hubungan alamiah antara bagian-bagian yang ada di alam dengan pola saling melengkapi dan mendukung. Yang kedua, keteraturan yang ditugaskan kepada malaikat untuk menjaga dan melaksanakannya. Tatanan kerja yang teratur, rapi, dan serasi ini kemudian dikenal dengan sunatullah, yakni ketentuan dan hukum yang ditetapkan Allah. Melalui sunatullah inilah, alam semesta dapat bekerja secara sistematik menurut suatu cara yang teratur rapi dan berkesinambungan, tidak berubah-ubah, dan sekaligus secara dinamis saling melengkapi. Alam semesta diciptakan Allah dengan hukum-hukum yang berlaku baginya, yang kemudian diserahkannya kepada manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan. Manusia yang diberi wewenang mengelola dan memanfaatkan alam semesta diberi kedudukan istimewa sebagai khalifah, dan manusia diberi bekal berupa potensi yaitu akal. Dengan akal manusia mampu melahirkan berbagai ilmu sebagai alat untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta serta mengurus bumi ini. Ketika Adam sebagai manusia diangkat menjadi khalifah di bumi, Allah mengajarkan kepadanya ilmu pengetahuan tentang nama-nama benda. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, Allah menyatakan dia telah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Ini merupakan bentuk pengetahuan yang diajarkan Allah pada Adam dan menjadi keunggulan komparatif manusia dibanding makhluk lain. Manusia. Istilah manusia dalam Al-Quran, Al-Insan dan Al-Nas. Kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan segala totalitasnya, jiwa dan raga. Kata insan disebut sebanyak 65 kali, dipakai untuk sebutan manusia individu. Pemakaian kata insan ditunjukkan kepada seluruh manusia secara individu, menyangkut karakter seperti menerima pelajaran dari Tuhan. Quran Surat Al-Alaq ayat 4, amanat yang dipikul dari Tuhan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, waktu yang harus digunakan supaya tidak merugi. Quran Surat Al-Ashar ayat 2, balasan dari apa yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Naim ayat 39, Quran Surat An-Nazi ayat 35, musuh yang nyata dengan setan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 5, Quran Surat Al-Isra ayat 53, sopan santun dan etika. Quran Surat
Al-Ankabut ayat 8, Quran surat Luqman ayat 14, dan Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Manusia menerima pelajaran dari Allah sehingga memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dengan ilmu pengetahuan manusia menjadi tinggi derajatnya. Manusia dapat mengatasi masalah hidup dengan baik. Segala fenomena dan kejadian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Dalam setiap kejadian sekecil apapun terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Itulah al-insan. Sedangkan kata Anas disebut 241 kali untuk sebutan manusia jamak. Istilah Anas berkaitan dengan interaksi kehidupan manusia yang bersifat kolektif, seperti kepemimpinan. Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Perubahan sosial. Quran surat Al-Imran ayat 140, Quran surat Al-Anfal ayat 26, dan perubahan alam. Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam berinteraksi sehingga tercipta saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. Kepemimpinan harus profesional. Hakikat jadi pemimpin adalah menjadi pelayan yang melayani kebutuhan rakyat atau bawahannya. Setiap manusia adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Jadilah pemimpin yang amanah sebagai mana Anas yang digambarkan Allah dalam Al-Quran. Manusia dapat melakukan perubahan sosial dan perubahan alam. Namun yang penting dipahami adalah bahwa perubahan harus selalu menuju ke posisi yang lebih baik. Hakikat penciptaan manusia dari proses kejadian dan asal manusia dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi kerendahan atau kehinaan. Dalam pengertian simbolis, lumpur atau tanah hitam menunjuk pada keburukan, kehinaan yang tercermin pada dimensi kerendahan. Yang berikut dimensi ketuhanan. Hal ini tercermin dari perkataan roh atau ciptaannya. Dimensi ini menunjuk pada kecenderungan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hakikat penciptaan ini, manusia pada suatu saat dapat mencapai derajat yang tinggi, tetapi pada saat yang lain dapat meluncur ke lembah yang dalam, hina dan rendah. Dengan posisi di antara dua posisi demikian, maka manusia harus memelihara keseimbangan diri agar kestabilan hidupnya dapat selalu terpelihara. Manusia adalah makhluk berpikir. Dalam Al-Quran banyak disinggung agar manusia dapat mempergunakan akalnya untuk berpikir apa saja. Ada 7 kata yang digunakan Al-Quran dalam menyebut konsep berpikir, yaitu nazara, tadabbara, fakara, fakiha, tazakara, fahima, dan akala. Menurut Al-Farabi, kemampuan berpikir adalah kekuatan yang dimanfaatkan manusia untuk memahami. Berkaitan dengan akal ini, Al-Ghazali mengatakan bahwa apabila engkau mengadakan penyelidikan atau penalaran terhadap ilmu pengetahuan, maka engkau akan melihat kelezatan padanya. Menurut Qardawi, berpikir dalam Islam adalah ibadah, mencari bukti adalah wajib, dan menuntut ilmu adalah wajib. Akal merupakan potensi yang mampu membuat manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan yang bersifat objektif tetapi relatif menghasilkan kebenaran yang bersifat relatif juga. Oleh karena itu, akal yang benar ialah akal yang dibimbing dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akal dalam pandangan agama dan agamawan adalah apa yang dengannya seorang secara sadar mengabdi kepada Allah, dan dengan menggunakannya seseorang akan meraih surganya. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 67 yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan guna menarik pelajaran atau berakal, yakni memiliki potensi yang dapat menghalangi kami terjerumus dalam dosa. Niscaya, tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Demikianlah dengan ucapan itu, mereka mengakui secara sungguh-sungguh dosa mereka pada saat tidak lagi berguna pengakuan dan penyesalan, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Akal adalah utusan kebenaran.
Ia adalah kendaraan pengetahuan serta pohon yang membuahkan istiqomah dan konsistensi dalam kebenaran. Akal bukan hanya daya pikir, tetapi gabungan dari sekian daya dalam diri manusia yang mengalaminya terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Karena itu ia dinamai oleh Al-Quran atau akal, yang secara harfiah berarti tali, yakni yang mengikat nafsu manusia dan menghalanginya terjerumus ke dalam dosa, pelanggaran, dan kesalahan. Nafs, Allah memegang ketika manusia yang belum mati ketika hidup. Demikian petunjuk yang di dalam Al-Quran. Orang yang sudah ditetapkan nafsunya dan yang lain dilepaskan sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Az-Zumar. Tiap-tiap yang memiliki nafs akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran. Kata nafs banyak bertebaran dalam Al-Quran yang diartikan beragam, antara lain jiwa, diri, dan nafsu. Dalam Al-Quran, makna nafs dapat dipahami sebagai akumulasi kejiwaan yang kompleks. Dalam Al-Quran, nafs itu berkecenderungan untuk menyukai kejahatan, kecuali nafs yang diberi rahmat. Quran Surat Yusuf. Nafs yang mendorong pada kejahatan dikenal sebagai hawa nafsu, sedangkan nafs kebaikan kita disebut nafs mutmainah. Orang yang menuruti hawa nafsu tidak lain berdasarkan potensi jasad, ruh, akal, kalbu, dan nafs yang memiliki oleh manusia tersebut. Manusia adalah makhluk Allah yang penciptaannya lebih sempurna dari makhluk Allah yang lain. Manusia memiliki peluang untuk lebih sempurna melebihi para malaikat jika mengoptimalkan potensi secara besar. Namun, manusia juga berpeluang sesat menjadi lebih rendah daripada hewan jika tidak menggunakan potensi tersebut. Dalam perjalanan sejarah, manusia selalu bergerak ke spektrum yang mengarah ke jalan Tuhan. Di pihak lain, manusia juga mengaruh ke spektrum yang sebaliknya, yaitu jalan sesat. Dalam proses ini, manusia harus menentukan arah pilihannya. Dalam menentukan pilihan itu, manusia memerlukan petunjuk. Petunjuk yang benar terdapat dalam agama Allah yang menciptakan manusia itu sendiri. Nah, itu dia materi singkat tentang manusia dan agama. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan di benak masing-masing, dapat meninggalkan di kolom komentar bawah ini. Sekian materi singkat dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.